Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Sahat Tuape Simanjuntak beserta 3 orang lainnya. Selain Sahat, mereka yang tertangkap adalah Rusdi selaku staf ahli Sahat, Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sekaligus selaku koordinator kelompok masyarakat Popmas bernama Abdul Hamid, serta Ilham Wahyudi selaku koordinator lapangan kelompok masyarakat Popmas. Sahat terjaring operasi tangkap tangan OTT di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022 malam. Ia kemudian tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis siang. Usai diperiksa, Sahat beserta 3 anak buahnya itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap alokasi dana yang bersumber dari APBD dengan modus ijon dana hibah. Keempat orang tersebut ditahan secara terpisah per tanggal 15 Desember tahun 2022 hingga tanggal 3 Januari tahun 2023 mendatang. Adapun Sahat akan mendekam di rumah tahanan Rutan KPK pada Pondam Jaya Guntur. Rusdi dan Abdul Hamid di Rutan Kafling C1 Gedung ACLC, dan Ilham di Rutan KPK Gedung Merah Putih. KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan berdasarkan bukti yang cukup. Penyidik menetapkan 4 orang tersangka yaitu Sahat Tuape Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode tahun 2019 sampai tahun 2024, kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung KPK, Kamis malam. Johanis mengatakan, Sahat dicinduk di kantornya setelah menerima suap 1 miliar rupiah. Suap tersebut merupakan ijon atau uang muka untuk pengusulan alokasi dana hibah 2023 dan 2024 dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebagai anggota DPRD, Sahat bisa menyampaikan aspirasi terkait kelompok masyarakat yang menerima bantuan dana hibah dari Pemprov Jatim. Adapun suap diberikan oleh Abdul Hamid yang juga berstatus koordinator Popmas. Abdul Hamid dan Sahat bersepakat untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai ijon sebesar 2 miliar rupiah, kata Johanis, Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022, dini hari. Popmas Abdul Hamid telah menerima dana hibah 80 miliar rupiah untuk tahun 2021 dan 2022. Mereka bersepakat membagikan komitmen fee sebesar 20% dari dana yang cair untuk Sahat dan 10% untuk Abdul Hamid. Uang ijon untuk dana hibah 2023 dan 2024 dibayarkan Abdul Hamid melalui bawahannya, Ilham Wahyudi, yang menjabat koordinator lapangan Popmas. Abdul Hamid terlebih dahulu melakukan tarik tunai 1 miliar rupiah di salah satu bank di Sampang, Madura. Uang itu kemudian dibawa Ilham ke Surabaya. Ilham menyerahkan uang 1 miliar rupiah tersebut pada tersangka Rusdi sebagai orang kepercayaan tersangka Sahat di salah satu mal di Surabaya, tutur Johanis. Setelah uang ijon itu diterima, Sahat memerintahkan Rusdi yang merupakan staf ahlinya menukarkan uang rupiah ke pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat di salah satu money changer. Adapun uang 1 miliar rupiah berikutnya rencananya akan dibayarkan pada hari ini, Jumat. Namun, hal itu urung terlaksana karena mereka terjaring OTT KPK pada Rabu malam. Selang beberapa waktu setelah pembayaran uang ijon, KPK mengamankan 4 orang itu di lokasi berbeda. Sahat dan Rusdi diamankan di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Abdul Hamid dan Ilham masing-masing diamankan di rumah kediamannya di Kabupaten Sampang, ujar Johanis. Dalam tangkap tangan itu, KPK mengamankan uang sebesar 1 miliar rupiah yang sebagian telah ditukar ke dalam pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat. Usai mengenakan rompi oranye, Sahat mengungkapkan permintaan maafnya kepada masyarakat Jawa Timur karena telah menerima suap terkait alokasi dana hibah. Saya salah dan saya minta maaf kepada semuanya khususnya masyarakat Jawa Timur dan keluarga, kata Sahat dengan tangan diborgol di Gedung Merah Putih KPK, Jumat dini hari. Tidak hanya itu, Sahat kemudian meminta dirinya didoakan agar tetap sehat. Ia juga meminta masyarakat mendoakan pemeriksaan dugaan suap tersebut berlangsung lancar. Doakan kami agar tetap sehat, agar pemeriksaan ini tetap lancar, ujar Sahat. Setelah menyampaikan permohonan tersebut, Sahat kemudian dibawa masuk ke dalam mobil tahanan KPK. Ia enggan menjawab pertanyaan wartawan. Partai Golkar pun mewanti-wanti kadernya untuk tidak tersangkut masalah korupsi. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus merespons tertangkapnya Sahat. Kami harap juga ini jadi cambuk dan peringatan buat kader-kader Golkar untuk menghindari hal-hal seperti itu, kata Lodewijk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis kemarin. Kendati demikian, Lodewijk mengaku belum mengetahui informasi pasti terkait penangkapan Sahat maupun tindakan korupsi yang diduga dilakukan yang bersangkutan. Lodewijk tetap menghormati langkah yang diambil KPK dengan melakukan OTT karena dalam rangka penegakan hukum. Jadi, saya terus terang saja kami belum tahu persis
Tapi katanya di situ tercantum dana hibah tahun 2020. Nah, seperti apa kami belum tahu, ujar dia. Lebih lanjut, Lodewijk mengatakan bahwa Golkar belum bisa memutuskan apakah akan memberikan bantuan pendampingan hukum terhadap Sahat. Pasalnya, hingga kini belum ada komunikasi yang dilakukan DPP Golkar dengan Sekretaris DPD Golkar Jawa Timur itu. Ya kita tunggu bagaimana. Apakah yang bersangkutan menyiapkan atau tidak? Nanti kita lihat ya prosesnya bagaimana, kata Wakil Ketua DPR itu.